Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar masyarakat disiplin menjalani pembatasan sosial berskala besar pada fase ketiga ini. Anies menyebutkan jika PSBB longgar, maka akan menambah beban atau pekerjaan tenaga medis. Lalu seperti apakah aktivitas warga Jakarta siang ini? Untuk memantaunya kita langsung bergabung bersama reporter Ira Hulu serta juru kamera Haryadi Jamal yang sudah berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur hari ini. Iya, Ira, bisa Anda jelaskan seperti apa aktivitas warga di kawasan Cawang, tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik, Rolando dan juga pemirsa, tadi kami sempat berkeliling di sekitaran dari Jakarta Timur ini untuk melihat langsung sebenarnya seperti apa volume arus kendaraan di beberapa minggu terakhir ataupun di beberapa hari terakhir ini menjelang Hari Raya Idul Fitri ataupun Hari Raya Ramadan. Di sini kami melihat bahwa volume arus kendaraan ini bisa dikatakan hampir seperti normal di tengah-tengah masa pemberlakuan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Kami melihat bahwa banyaknya kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melintasi kawasan yang berada di Cawang Otista menuju ke arah Dewi Sartika dan begitu pula arah sebaliknya. Sementara itu juga tadi Rolando, kami sempat melihat juga di sekitaran dari tol dalam kota, tepatnya dari arah Halim menuju Jakarta ini, kami melihat bahwa memang di situ terdapat kepadatan atau bisa dikatakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan besar yang melintasi kawasan tol ini bisa dikatakan ini cukup padat merayat meski belum menimbulkan kemacetan. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga yang berada di sekitaran Cawang Otista tempat kami melaporkan saat ini, memang sudah seminggu terakhir kondisi lalu lintas yang berada di sekitaran Cawang Otista ini bisa dikatakan cukup padat. Dan untuk itu juga diminta kepada, dan kami juga tadi melihat bahwa para pengendara roda 4 dan roda 2 ini bisa dikatakan banyak yang sudah mulai beraktivitas normal di tengah-tengah masa pemberlakuan PSBB ini. Rolando? Iya, Ira, tadi Anda mengatakan bahwa sejauh ini masih terlihat normal. Artinya normal seperti sebelum PSBB begitu ya, masih cukup padat di sana justru di tengah PSBB saat ini, penerapan PSBB. Nah, tapi kalau dari pantauan Anda, ini apakah warga yang beraktivitas di sana sudah menerapkan aturan PSBB atau melakukan mentaati protokol kesehatan seperti apa, Ira? Ya, Rolanda, khusus untuk kali ini kami melihat pejalan kaki maupun juga pengendara. Di sini kami melihat bahwa pada umumnya memang para pejalan kaki yang melintasi kawasan Cawang Otista ini sudah mulai menerapkan physical distancing dan juga menggunakan masker. Namun pelanggaran ini masih tetap terjadi dan dilakukan oleh pengendara roda 4 maupun roda 2 ataupun juga angkutan dalam kota. Angkot ini masih banyak bisa dikatakan melanggar protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di dalam aturan PSBB, yang mana mereka masih ada yang tidak menggunakan masker, misalnya kendaraan roda 2 kemudian berboncengan, namun ini bisa dikatakan tidak memiliki satu alamat yang sama. Kemudian untuk kendaraan angkutan umum seperti itu, kami melihat bahwa angkutan kota pada umumnya di sini juga belum menerapkan aturan protokol yang telah ditetapkan dikarenakan masih adanya para penumpang yang masih duduk di samping kemudi. Dan jika kita berbicara mengenai PSBB yang diberlakukan kembali oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan memang telah menetapkan bahwa PSBB Jilid 3 akan diberlangsungkan dari tanggal 22 Mei sampai dengan 4 Juni. Ini artinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memiliki kekuatan hukum yang mana sudah diatur sebelumnya sanksi-sanksi yang diberlakukan bagi para pelanggar. Dan tak lupa juga untuk disampaikan, mungkin bagi para masyarakat ataupun para pengendara yang lupa mengenai aturan PSBB ini, agar kembali mengingat bahwa tidak boleh berboncengan jika alamat tidak sama, kemudian kapasitas kendaraannya juga harus diperhatikan jumlah penumpangnya, dan diharapkan memang bersama-sama pemerintah dan masyarakat saling bekerja sama untuk bisa berdisiplin menetapkan ataupun mengikuti aturan yang telah ditetapkan agar pandemi di Indonesia ini, khususnya di Jakarta ini, segera berakhir. Rolando, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Ira atas laporan Anda. Kita berharap bahwa besok dan kedepannya warga masyarakat Kota Jakarta, terutama di tempat Anda melaporkan, ini bisa lebih tertib lagi sehingga Jakarta bisa lebih cepat lagi menangani atau bisa lewat dari masa pandemi ini. Terima kasih Ira atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi reporter Ira Hulu dan juru kamera Haryadi Jamal melaporkan langsung dari kawasan Cawang, Jakarta Timur.